bentar. Kita sapa dulu sama teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Yuzita Artati. Nama aku Aisyah Fitri. Nama aku Nika Sari. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang materi politik hukum pidana mengenai rancangan undang-undang kitab hukum pidana atau yang biasa kita kenal RUU KUHP. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai tujuan pedoman pemidanaan. Tujuan pedoman pemidanaan terdapat dalam pasal 51, yakni pemidanaan bertujuan yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya, asas-asas dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Pertama, asas wilayah atau teritorial. Pada pasal 4, di mana ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan A. Tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, atau C. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Yang kedua, asas pelindungan dan asas nasional pasif. Pada pasal 5, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan A. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, B. Martabat Presiden, Wakil Presiden, dan garing atau pejabat Indonesia di luar negeri. C. Mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. D. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia. E. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan. F. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia. G. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik. H. Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, atau I. Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, asas universal. Pada pasal 6, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Lalu pada pasal 7, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Yang keempat, asas nasional aktif. Pasal 8, 1. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori 3. 4. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia. Setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. 5. Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Selanjutnya, diatur juga mengenai kategori sanksi pidana dalam pasal 79 ayat 1
Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan A. Kategori 1, 1 juta rupiah, B. Kategori 2, 10 juta rupiah, C. Kategori 3, 50 juta rupiah, D. Kategori 4, 200 juta rupiah, E. Kategori 5, 500 juta rupiah, F. Kategori 6, 2 miliar rupiah, G. Kategori 7, 5 miliar rupiah, dan H. Kategori 8, 50 miliar rupiah. Selanjutnya, pedoman pemidanaan. Pada pasal 53 ayat 1, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Pada ayat 2, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Pada pasal 54 ayat 1, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan A. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, B. Motif dan tujuan pelaku tindak pidana, C. Sikap batin pelaku tindak pidana, D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, E. Cara melakukan tindak pidana, F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, J. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya, dan atau K. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lalu kemudian pada ayat kedua, ringannya perbuatan keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 55, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Pasal 56, dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan A. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan, B. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, korporasi dan atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi, C. Lamanya tindak pidana yang telah dilakukan, D. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi, E. Bentuk kesalahan tindak pidana, F. Keterlibatan pejabat, G. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, H. Rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan, I. Pengaruh pemidanaan terhadap korporasi, dan atau J. Kerjasama korporasi dalam penanganan tindak pidana. Nah, setelah kita simak videonya secara bersama-sama nih, kita jadi tahu nih apa aja tujuan, asas, sanksi dalam pedoman pemidanaan RUU KUHP. Nah, sudah mengerti bukan? Pastinya udah sih ya. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa. Bentar. Kita simak dulu.